Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah saya buat, yaitu mengenai investasi sekuritas, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Untuk data perusahaannya yaitu masih PT Air Transport, dan data aset tetap perusahaannya itu terdiri dari lemari, tanggal perolehan 1 Februari 2020 dan nilai perolehannya adalah 56 juta. Dan ini termasuk dalam kelompok 1. Dan harta yang kedua yaitu motor, tanggal perolehan yaitu 2 April 2019 dengan nilai perolehan 192 juta termasuk kelompok yang kedua. Kemudian ada mobil diperoleh pada tanggal 3 Agustus 2018 dengan nilai perolehan 2.250 juta dan termasuk dalam kelompok 2, yaitu ada gedung manajemen yang diperoleh pada tanggal 1 Desember 2010 dengan nilai perolehan 1.350 juta dan termasuk kelompok permanen. Kemudian yang terakhir ada gudang, yaitu dengan tanggal perolehan 1 Maret 2015 dengan nilai perolehan 500 juta dan termasuk dalam kelompok permanen. Oke, untuk transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 26 membeli secara tunai saham PT ABC sebanyak 1.500 lembar saham dengan harga per lembar saham yaitu Rp1.500. Perhitungannya yaitu dari harga saham Rp1.500 dikali dengan harga per lembarnya yaitu sebanyak 1.500 lembar saham. Maka harga perolehan sahamnya yaitu Rp2.250.000. Maka jurnalnya yaitu saham preference pada kas sebesar Rp2.250.000. Oke, transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 27 menerima bunga obligasi dari PT XYZ sebesar Rp15.500.000. Perhitungannya yaitu penjualannya sebesar 70.000. Dilanjut pada tanggal 27 yaitu menerima bunga obligasi dari PT XYZ sebesar Rp15.500.000. Maka penjualannya yaitu Rp15.500.000 dikali dengan 10%, maka hasilnya adalah Rp1.550.000. Jurnalnya yaitu kas sebesar Rp13.950.000 dan biaya PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp1.550.000 dan penghasilan bunga obligasinya adalah sebesar Rp15.500.000. Transaksi yang ketiga yaitu pada tanggal 28 menjual saham PT ABC sebanyak 1.500 lembar saham dengan harga per lembar yaitu Rp2.000. Perhitungannya masih sama yaitu dari Rp2.000 dikali dengan harga per lembar saham. Per lembar sahamnya yaitu 1.500, maka harga perolehannya yaitu 3 juta. Jurnalnya yaitu kas sebesar Rp3.750.000 pada saham preference sebesar 3 juta dan laba penjualan sahamnya sebesar 750 juta. Ini didapat dari pada tanggal 26 membeli secara tunai saham sebesar Rp2.250.000. Assalamualaikum, selamat malam. Untuk pada tanggal 28 yaitu sebesar 3 juta, maka dari 3 juta dikurang 2.250.000, maka hasilnya adalah 750.000.
Kemudian transaksi pada tanggal 29 yaitu menerima dividen tunai dari PT YYY sebesar 150 juta. Maka dividen dari 150 juta dikali dengan 2% maka hasilnya adalah 30 juta. Jurnalnya yaitu kas pada penghasilan dividen sebesar 30 juta. Oke, transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 31, hitung penyusutan aset tetap perusahaan kemudian catat ke dalam jurnal. Oke, untuk yang pertama yaitu lemari. Lemari diperoleh pada tanggal 1 Februari 2020 dengan nilai perolehan sebesar 56 juta, maka 56 juta dibagi dengan 4 tahun karena dengan masa manfaatnya 4 tahun. Maka hasilnya dari 56 juta dibagi dengan 4 tahun hasilnya adalah 14 juta. Kemudian yang motor masih sama yaitu dengan nilai perolehannya 192 juta. Dengan masa manfaatnya 8 tahun, maka 192 juta dibagi dengan 8 tahun hasilnya adalah 24 juta. Oke, yang harta yang ketiga yaitu mobil dengan diperoleh pada tanggal 3 Agustus 2018. Dengan nilai perolehannya 2.250.000, 2.250.000 dibagi dengan masa manfaatnya adalah 8 tahun, maka hasilnya adalah 281.250.000. Oke, untuk harta yang keempat yaitu gedung manajemen yang diperoleh pada tanggal 1 Desember 2010 dengan nilai perolehannya adalah 1.350 juta dengan masa manfaat 20 tahun dikarenakan kelompok permanen. Maka dari 1.350 juta dibagi dengan 20 tahun, maka hasilnya adalah 67.500.000. Untuk harta yang kelima yaitu gudang diperoleh pada tanggal 1 Maret 2015 dengan nilai perolehannya adalah 500 juta. Dibagi dengan 20 tahun dikarenakan kelompok permanen, maka hasilnya adalah 25 juta. Jurnalnya yaitu untuk lemari, beban penyusutan lemari pada akumulasi penyusutan lemari sebesar 14 juta. Untuk motor, beban penyusutan motor pada akumulasi penyusutan motor sebesar 24 juta. Untuk mobil, beban penyusutan mobil pada akumulasi penyusutan mobil sebesar 281.250.000. Untuk gedung manajemen yaitu beban penyusutan gedung manajemen pada akumulasi penyusutan gedung manajemen sebesar 67.500.000. Untuk gudang, beban penyusutan gudang pada akumulasi penyusutan gudang sebesar 25 juta. Totalnya yaitu debit dan kredit sebesar 411.750.000. Oke, terima kasih.